Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Apa bedanya amrullah pada ayat dzalika amrullahi anzalahu ilaikum may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'adzim lahu ajra, dengan amrullah pada ayat innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu kulli syai'in qadira. Nah, apa beda antara keduanya? Sama-sama amrullah, urusan Allah, perintah Allah, tapi bedanya ada. Ada yang tahu di sini? Dekat-dekat sini. Kalau ada yang tahu angkat tangan. Ya, tidak ada yang angkat tangan berarti tidak tahu semua. Ada yang tahu angkat tangan? Apa bedanya antara amrullah, urusan Allah, perintah Allah yang di ayat ini, dzalika amrullah yanzuru ilaikum, dengan amrullah di ayat sebelumnya, innallaha balighu amri. Di situ ya amrillah. Yang di sini amrullah, yang di sini apa nih? Dzalika amrullah, urusan Allah, perintah Allah ini apa di sini? Urusan Allah, perintah Allah kan ada dua macam ya. Sudah dijelaskan. Nah, di sini yang mana yang di sini? Lihat ini. Ada di sini? Siapa di sini? Yang mana yang syariat? Yang ini, yang amrullah atau innallaha balighu amri? Yang ini, amrullah ini syariat. Terus yang innallaha balighu amri yang di situ? Sungguh Allah mencapai urusannya itu apa? Urusan apa yang di sana? Satu langkah lagi. Sempurnakan. Yang di sana urusan apa? Temannya yang sempurnakan. Innallaha balighu amri, sana urusan apa? Takdir. Nah, di sana urusan amrun qadari yang di sana. Nah. Baik. Ini urusan syariat, perintah urusan syariat. Hukmullah, dzalika hukmullah. Baik. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Ini masih, apa kaitannya ayat ini dengan, apa ada kaitannya dengan ayat yang pertama? Ya, sama enggak dengan ayat yang pertama, yaitu la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Sama enggak? Sama enggak? Ini ke belakang, ini ke belakang. Sopnya sekarang ke belakang. Sama enggak? Maknanya? Setelahnya? Sama enggak? Sama. Yakni ini terkait dengan apa? Wanita yang ditalak raj'i. Talak raj'i itu talak berapa? 1 dan 2. Baik. Kalau talak 4 apa namanya? Tidak ada. Baik. Batasnya talak 3. Talak 3 apa namanya? Talak bain. Baik. Jadi ini terkait dengan talak raj'i sama dengan ayat pertama. Askinuhunna, tempatkan mereka di rumah, ya. Min haitsu sakantum, di rumah yang kalian diami, sama dengan kalian. Min wujdikum, yakni min wus'ikum wa taqatikum, saya sampaikan sesuai wujud, yakni wus', taqah sesuai dengan
kemampuan ekonomi kalian. Ya, dan sudah jelaskan ya la tudarruhunna ditudayyiqu alaihinna. Ini penjelasan jangan merekayasa. Jangan merekayasa. Dilarang mengeluarkan ya. Kemudian tidak mengeluarkan, tidak mengusir secara kasar, tapi secara halus karena direkayasa dengan cara dimudaratkan dengan ucapan dan perbuatan sehingga apa? Sehingga keadaannya terjepit, menjadi sempit hidupnya di rumah itu sampai akhirnya tidak tahan. Dan akhirnya minta keluar. Jadi itu namanya dosa halus. Jadi wala tudarruhunna, jangan kalian sengaja memudaratkan mereka, li tudayyiqu alaihinna, li ajli an tudayyiqu alaihinna, dalam rangka kalian menyempitkan atas mereka ya hidup di rumah itu sehingga terpaksa minta keluar. Nah, karena itu sama saja kalian mengeluarkannya secara langsung, tetap melanggar. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Ya. Sesuatu meskipun direkayasa sehalus apapun, Allah tetap tahu. Allah Maha tahu. Nah, jangan main-main. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alaihinna hatta yad'na hamlahunna. Kemudian sekarang Allah menjelaskan tentang wanita yang hamil. Ya. Wanita yang hamil ditalak dalam keadaan dia hamil, beriddah dengan kehamilannya. Dan kita sudah pelajari pada ayat sebelumnya, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Wanita-wanita hamil ya, batas akhir masa iddahnya adalah melahirkan. Ini umum, baik wanita yang ditalak maupun wanita yang ditinggal mati suaminya. Yang ditalak ya, talak 1, talak 2, talak 1, talak raj'iyah, talak 3 itu talak ba'in. Begitu pula yang ditinggal mati suaminya, masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Nah, Allah mengatakan sekarang wa in kunna, dan apabila wanita-wanita yang ditalak itu Nah, ini sekarang wanita-wanita yang ditalak itu kunna, wanita-wanita yang ditalak itu ya, ulati hamlin, wanita-wanita yang mengandung, hamil. Apakah yang dimaksud? Kembali kepada hunna di awal ayat, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Apakah hunna di sini sama dengan hunna yang sebelumnya itu? Yakni yang dimaksud dengan ayat ini adalah, yang dibicarakan adalah wanita-wanita yang ditalak raj'i. Apa yang dimaksud di sini? Wanita-wanita yang ditalak ba'in. Jika yang dimaksud talak raj'i, ini hanya kelanjutan daripada awal ayat. Berarti fungsinya ya hanya memperjelas, semakin memperjelas makna, karena perintah ya iskanuhunna, menempatkan mereka di rumah, yakni memberi rumah tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami selama masa iddah, masih tinggal bersama dan tidak boleh dikeluarkan. Itu bagian dari nafkah. Nafkah itu meliputi makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Dan memang itu wajib diberikan kepada istri yang ditalak dengan talak raj'i. Ya, baik beriddah dengan 3 kali masa haid
beriddah dengan 3 bulan jika tidak haid, maupun beriddah dengan menunggu melahirkan sampai dia melahirkan. Yang jelas dia wanita ditalak raj'i, maka wajib diberi nafkah yang meliputi tempat tinggal. Dan itu sudah jelas. Dan sudah di awal ayat sudah dikatakan askinuhunna, yang menunjukkan wajib. Ya. Berarti wa in kunna ulati hamlin, jika yang dimaksud di sini adalah wanita-wanita yang beriddah pada talak raj'i, berarti ini hanya memperjelas saja, ya. Wa in kunna ulati hamlin, apabila wanita-wanita yang ditalak itu dan talak raj'i itu adalah wanita yang menghamil, fa anfiqu, maka hendaknya kalian memberi nafkah alaihinna kepada mereka. Fa anfiqu, maka nafkahilah ya alaihinna mereka, hatta, hingga batasnya, batas kewajiban memberi nafkah itu hatta sampai yad'ana hamlahunna, meletakkan isi kandungannya, yaitu melahirkan. Berarti ini hanya memperjelas awal ayat jika yang dimaksud talak apa? Raj'i. Khusus untuk wanita hamil, khusus untuk yang beriddah dengan ya kehamilannya sampai dia melahirkan. Diperjelas bahwa tetap dinafkahi sampai melahirkan. Kenapa diperjelas? Karena yang beriddah dengan kehamilannya itu panjang. Biasanya orang hamil itu sampai 9 bulan. Nah, ya, itu biasanya. Ada yang 8 bulan, ada yang 7 bulan, ya. Nah, beda-beda. Yang jelas panjang itu, sekian bulan panjang, ya. Jadi, ketika panjang masa iddahnya, berbulan-bulan menunggu sampai hatta yad'na hamlahunna, tetap dinafkahi, maka dijelaskan secara khusus, ya. Meskipun panjang begitu masa iddahnya, lama menunggu sampai melahirkan, tetap dinafkahi. Itu kewajiban suami. Makan, minum, pakaian dan apa? Tempat tinggal. Semuanya masih harus diberikan. Difahami? Apakah itu yang dimaksud? Ya, jika dimaksud maknanya seperti itu. Ataukah yang dimaksud adalah wanita yang ditalak dengan talak bain? Artinya ayat ini sekarang sudah tidak terkait dengan talak raj'i, tidak terkait dengan awal ayat, tetapi ini sekarang peralihan ke talak bain. Wanita-wanita yang ditalak bain. Wa in kunna ulati hamlin, apabila wanita-wanita yang ditalak dengan talak bain itu hamil, fa anfiqu alaihinna, maka nafkahilah mereka hatta yad'na hamlahunna, sampai meletakkan isi kandungannya sampai melahirkan. Ini penjelasan bahwa wanita yang ditalak bain, meskipun sudah bain dengan bainunah kubra, sudah pisah dari suami dengan perpisahan yang besar, dengan jatuhnya talak 3, langsung bainunah kubra, bukan lagi suami istri, ya, bukan lagi suami istri. Dan tidak bisa rujuk di masa iddah, dan tidak bisa dinikahi selepas masa iddah sampai dia dinikahi laki-laki lain dan terjadi hubungan, baru kemudian berpisah karena ditalak atau ditinggal mati, baru boleh dinikahi kembali.
Tetapi untuk wanita-wanita yang bain, ya, untuk wanita yang bain bainun kubra, dalam keadaan hamil, hukumnya tetap dinafkahi, tetap diberi tempat tinggal, karena dia membawa anaknya, masih ada di perutnya. Jadi nafkah itu terkait dengan anak dia yang ada di perutnya itu, karena dia punya kewajiban menafkahi anaknya yang ada dalam kandungannya, bukan terkait ibunya, yakni istrinya yang dia sudah talak dengan talak bain, bukan terkait dengan itu nafkahnya, tapi terkait dengan kandungannya, karena di dalam kandungannya, di dalam rahimnya ada anak dia, dan itu anaknya. Kemanapun anak itu, ya, dia wajib menafkahinya sampai dia, ya, bisa mandiri. Nah, kaitannya dengan itu. Jadi ayat ini, jika itu yang dimaksud untuk menjelaskan bahwa untuk wanita yang ditalak bain dalam keadaan hamil beda dengan wanita yang ditalak bain dalam keadaan tidak hamil. Adapun yang tidak hamil, selesai sudah urusannya, karena sudah bainun kubra. Nah, tidak ada lagi urusan, dia tinggal beriddah saja. Tidak ada lagi urusan nafkah, tidak ada lagi urusan hak kewajiban antara keduanya. Suami istri sudah tidak ada, sudah pisah, lepas bainun kubra, urusan besar. Nah, namun jika yang bainun kubra itu hamil, perkaranya lain. Kenapa lain? Karena ada apa? Ada apa? Ada anaknya di dalam perutnya, yang dia punya tanggung jawab menafkahi anaknya. Ya, itu anaknya dia, miliknya dia, wajib bertanggung jawab. Meskipun terjadi perceraian, harus dia nafkahi terus. Jadi karena anaknya itu tidak bisa dipisah dari ibunya, tidak bisa. Kamu saya cerai, anak saya ambil, keluarkan, tidak bisa kan? Bagaimana caranya? Nah, harus di situ terus, tidak bisa hidup jika dipaksa keluar. Nafkahnya berarti harus melalui siapa? Bagaimana cara menafkahi? Saya mau nafkahi anak saya, tapi kamu tidak. Saya masukkan nafkah ke anak saya di situ, tapi kamu tidak ikut. Bagaimana caranya? Ya bisa kan? Harus ibunya makan, minum, masuk sampai ke janinnya, iya kan? Nah, jadi nafkah itu sebenarnya terkait dengan anaknya, bukan ibunya. Tapi tidak mungkin ternafkahi anaknya tanpa menafkahi ibunya melalui itu. Jadi nafkahnya terkait kepentingan anaknya. Namun karena tidak terpisahkan antara ibu dan anak ini, maka ya melalui ibunya. Fa'amfudu alaihinna. Ini jika bain. Bisa dipahami? Nah, jadi tetap diberi tempat tinggal, tetap dinafkahi terkait dengan anak itu, maslahat anak itu, wajibannya menafkahi anak yang ada di perutnya sampai melahirkan. Nah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dinukil oleh Ibnu Katsir, ada dua tafsir yang berbeda. Ada perbedaan pandangan, pendapat di antara ahli tafsir. Ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah talak raj'i, berarti kelanjutan bagian awal ayat seperti yang dijelaskan tadi. Ya, sisi maknanya seperti yang sudah diterangkan tadi. Ada juga yang menafsirkan pendapat yang kedua, menafsirkan bahwa yang dimaksud di sini adalah wanita yang ditalak dengan talak bain. Dua pendapat. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menggabungkan dua-duanya. Yakni ayat ini meliputi talak raj'i dan talak bain, dua-duanya dibenarkan oleh As-Sa'di rahimahullah.
Kata Sa'di, coba kalian yang punya tafsir Sa'di mengatakan, wa in kunna ay al-mutallaqat, apabila wanita yang ditalak itu ulati hamlin, hamil, fanfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahunna, berilah nafkah kepada mereka sampai melahirkan, wa dzalika, hal itu li ajlil hamli alladzi fi batniha, hal itu dikarenakan nafkah itu, kewajiban memberi nafkah itu adalah karena kandungannya, isi kandungannya, janinnya yang ada di dalam perutnya. Karena itu anaknya yang wajib dia nafkahi. In kanat ba'inan, apabila ba'in. Jadi bukan karena ibunya tapi karena anaknya. Tapi seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena tidak terpisahkan antara keduanya. Nafkahnya bisa tersalurkan melalui ibunya. Nah, kemudian ini yang pertama. Berarti As-Sa'di sekarang menafsirkan bahwa ini yang dimaksud adalah ba'in, dan juga beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud juga adalah raj'i. Kata beliau, walaha walihamliha, dan nafkah itu untuk sang ibu sendiri, memang untuk sang ibu sendiri, walihamliha, dan untuk janinnya, in kanat raj'iyatan, apabila dia ditalak raj'i. Talak raj'i sudah jelas, kalian sudah dengar berkali-kali. Nah, bahwa memang wajib diberi nafkah, hamil atau tidak hamil. Jadi ketika hamil diberi nafkah berarti dia dan anaknya. Nah, wa muntahan nafaqati hatta yad'na hamlahunna, dan batas akhir pemberian nafkah itu sampai melahirkan. Fa'idha wada'na hamlahunna, apabila wanita-wanita itu sudah melahirkan, bagaimana? Sudah pisah kan dengan anaknya. Dan jika sudah melahirkan habis masa iddah, baik talak raj'i, baik mutallaqah, wanita yang ditalak itu talak raj'i maupun talak ba'in, dengan melahirkan selesai. Habis masa iddah. Ya. Habis masa iddah, sudah tidak ada hubungan. Kewajiban memberi nafkah kepada mantan istrinya sudah tidak, karena sudah habis masa iddah. Pada talak raj'i sudah habis masa iddah, sudah selesai, lepas sudah. Nah, pada talak ba'in, ya memang selama masa iddah pun tidak berhak dapat nafkah. Nafkah itu hanya untuk menyalurkan nafkah ke anaknya dia yang berupa janin dalam perutnya. Dengan melahirkan, lepas, sudah terpisah dari anaknya, sudah jelas. Ya. Jadi ketika sudah melahirkan habis masa iddah, baik yang ditalak dengan talak raj'i maupun dengan talak ba'in, selesai. Urusan nafkah selesai. Terkait dengan mantan istri ini tadi. Tapi urusan nafkah dengan anak tidak putus dari habisnya kalau itu. Terus itu sampai besar, sampai dewasa. Ya. Terus dinafkahi. Itu tanggung jawabnya, itu anaknya, tidak boleh dia telantarkan anaknya sampai menderita. Ya. Baik, harus dinafkahi. Nafkah wajib harus. Nah sekarang kita pelajari anak jika sudah lahir, bagaimana caranya mendapatkan nafkah? Cara mendapatkan nafkah dengan apa? Menyusu, ya kan? Menyusu. Ya. Menyusu ada dua kemungkinan. Bisa menyusu, ya, menetek ke ibunya sendiri, dan itu lebih baik. Bisa juga menyusu, menetek ke wanita lain, bukan ibunya yang susui, tetapi disusui oleh wanita lain. Ada dua kemungkinan. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in arda'na lakum, kemudian ya,
setelah melahirkan, in arda'na, apabila wanita-wanita yang mantan-mantan kalian itu, ya, mantan-mantan istri kalian itu menyusukan anak kalian, lakum untuk kalian. Kenapa lakum untuk kalian? Karena anak itu miliknya, milik ayah. Nah, ibunya hanya melahirkan untuk ayahnya, anak milik ayah. Nah, makanya dalam ayat wa 'alal mauludi lahu, kewajiban atas al maulud lahu, sang ayah yang anak itu dilahirkan untuknya, anak itu miliknya. Dalam hadis anta wa maluk li abik, kata Nabi SAW, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu milik ayahmu. Oleh karena itu ayah bebas ngambil harta anaknya tanpa izin, mau ambil ketika butuh hajat bebas, tidak perlu minta izin, diambil saja karena itu miliknya, milik anaknya, miliknya dia juga, dan anaknya sendiri miliknya dia. Tetapi tidak boleh memudaratkan anak, ya, tidak boleh sampai memudaratkan harta anak. Itu hadis Nabi SAW, anta wa maluk li abi, kamu dan hartamu milik ayahmu. Oleh karena itu dikatakan di sini fa in arda'na lakum, apabila mantan-mantan istri kalian itu menyusukan, ya, untuk kalian, ya kan? Karena anak-anak itu adalah anak kalian, milik kalian. Itu ibunya jelas, tetapi milik siapa? Anak itu milik ayah. Kewajiban berbakti, ya sama, kewajiban berbakti kepada ibu dan ayah jelas. Tapi ini dari segi hukum kepemilikan yang dibicarakan. Nah, oleh karena itu dikatakan lakum, dan artinya kalian yang bertanggung jawab. Itu anak kalian, kalian yang wajib menafkahi. Berarti biaya penyusuannya, nafkah penyusuannya, ya, kalian tanggung jawab, kalian yang bayar. Nah, air susu itu diproduksi oleh sang ibu untuk bisa terus menyusui, kan tidak gratis. Kalau tidak makan, tidak minum, dia tidak keluar air susunya. Nah, itu harus dibayar. Nafkahnya sekarang melalui penyusuan itu tetap disalurkan lewat ibunya. Jika ibunya yang menyusui, berarti nafkahnya masih tersalur lewat ibunya. Maka fa'atuhunna, maka atu, hendaknya kalian berikan hunna kepada mereka, mantan-mantan kalian itu, ibu-ibu anak kalian itu yang menyusukan anak kalian, ujurahunna, bayaran-bayarannya, bayaran yang setimpal sesuai dengan kesepakatan. Dibayar berapa selama dia menyusukan anaknya? Berapa bayarannya sebagai nafkah untuk anaknya? Ya, dibayar berapa? Berunding. Ada perintah wa'tamiru bainakum, berundinglah di antara kalian untuk penentuan bayaran tersebut bima'ruf, dengan bayaran yang ma'ruf, ya, bukan yang mungkar. Dibicarakan berapa layaknya supaya anak itu, ya, sehat, supaya produksi ASINya lancar, ya, berapa bayarannya anak itu untuk nafkah anaknya. Wa'tamiru bainakum, wa'tamiru artinya hendaknya kalian berunding di antara kalian, pihak, ya, pihak ayah selaku pemilik anak yang berkewajiban menafkahi anaknya ini dengan melalui penyusuan, berunding dengan mantan istri, ya, dengan mantan istri yang diminta untuk menyusukan anaknya. Berunding berapa bayarannya yang disepakati. Sepakatnya berapa? Jadi ya sekian, sudah jalan. Maka dia yang menyusui, selama disusui dibayar. Nah, ya, nafkah tersalurkan ke anaknya melalui, ya, ibunya sendiri dengan bayaran itu. Wa in ta'asartum, dan in apabila ta'asartum, kalian kesulitan, mendapati kesulitan dalam perundingan. Ta'asartum, mendapati kesulitan dalam perundingan ketika berunding dengan mantan istri untuk penentuan, ya,
harga bayaran, berapa bayaran dibayarkan kepadanya dalam penyusuan anaknya, tidak ketemu-ketemu harganya. Yang ini minta tinggi, yang ini tidak mau. Yang ini minta turun, yang ini mau naik. Tawar-menawar ini dan itu sulit, tidak bisa ketemu. Nggak jadi. Akhirnya tidak bisa disusukan oleh ibunya karena tidak ketemu kesepakatannya. Maka Allah mengatakan fasaturdi'u lahu ukhra. Maka ya, saturdi'u akan menyusui lahu untuk anak itu ukhra, wanita yang lain. Tidak harus ibunya. Tidak harus ibunya. Jika memang tidak bisa sepakat dengan ibunya, ya, dalam hal ajarnya, bayarannya, sementara anak ini jika tidak disusui mati, nafkahnya tidak bisa tersalur tanpa penyusuan, maka harus dicarikan wanita lain yang bisa menyusui. Itu yang dibayar. Ya, maka wanita lain ya yang akan menyusuinya. Wanita yang akan menyusuinya itu yang kemudian dibayar. Nah, fasaturdi'u lahu ukhra. Nah, ini jalan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan ayat. Barakallahu fiikum, naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.